Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvira Matika dengan NIM 192231155. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari review jurnal Diet Quality. Sebelum memasuki pembahasan lebih dalam mengenai kedua jurnal, penting untuk memahami bahwa kualitas diet atau diet quality ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai eh, kesehatan masyarakat. Pola konsumsi yang tidak seimbang, baik pada anak maupun dewasa, dapat berpengaruh langsung pada status gizi dan risiko penyakit. Nah, dua jurnal yang akan direview ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kualitas makan di berbagai kelompok usia berhubungan erat dengan kondisi gizi. Baik, yang pertama ada jurnal utama, yakni kualitas konsumsi pangan berdasarkan Healthy Eating Index atau HEI dihubungkan dengan status gizi anak sekolah dasar Kabupaten Kerinci. Nah, jurnal pendukungnya sendiri, yakni Development of a Quality Eating Index and its relationship with nutritional status in adults. Identitas dan tujuan penelitian sendiri, tujuannya menganalisis hubungan antara skor HEI dan status gizi anak SD pada jurnal utama. Sedangkan jurnal pendukung ini tujuannya mengembangkan quality eating index dan menganalisis hubungannya dengan status gizi, BMI, serta biomarker dewasa. Nah, kemudian untuk desain penelitiannya sendiri cross-sectional untuk di jurnal utama dengan jumlah 45 anak, sedangkan di jurnal pendukung itu 415 subjek. Kemudian instrumen dan pengukuran diet quality di jurnal utama, food recall 2 kali 24 jam. Dia adaptasi USBA berdasarkan PGS Indonesia. Kemudian untuk kategori buruk itu kurang dari 50, butuh perbaikan 51 sampai 80, dan baik itu lebih dari 80. Untuk quality eating index sendiri di jurnal pendukung itu disusun 12 food groups, terus skornya 0 sampai 100 dengan cut off lebih dari 60 itu baik dan kurang 60 itu poor. Validasinya dengan ROC. Oke, hasil dan pembahasan pada jurnal utama, yakni hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan anak sekolah dasar di Kabupaten Kerinci masih jauh dari kategori baik. Berdasarkan skor HEI, sebagian besar anak masuk ke dalam kategori membutuhkan perbaikan, yaitu sekitar 68,9%, sedangkan sisanya 31,1% berada pada kategori buruk. Tidak ada satupun anak yang mencapai skor HEI kategori baik, yang menunjukkan bahwa pola konsumsi anak belum memenuhi standar gizi seimbang. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kualitas konsumsi rendah ini terkait erat dengan status gizi. Uji statistik menggunakan Spearman menunjukkan adanya hubungan signifikan antara skor HEI dan status gizi dengan nilai P 0,0000. Hasil ini menegaskan bahwa anak dengan skor HEI rendah cenderung memiliki status gizi tidak normal. Diskusi jurnal juga menyebutkan bahwa kelebihan asupan energi dapat mengakibatkan kegemukan atau obesitas, sedangkan kekurangan energi dapat menimbulkan gizi kurang. Sedangkan hasil dan pembahasan dari jurnal pendukung sendiri, pada penelitian kedua pada populasi dewasa, pengembangan Quality Eating Index menghasilkan alat ukur diet quality berbasis pedoman gizi Indonesia. Mencakup 12 kelompok pangan dengan skor 0 sampai 100 dan secara resmi menetapkan batas lebih dari 60 sebagai diet baik, sedangkan kurang 60 sebagai diet yang buruk. Ketika diuji pada 415 orang dewasa, ditemukan bahwa 29,4% responden memiliki kualitas diet baik, sementara 70,6% lainnya tergolong poor atau needing improvement. Temuan penting lainnya adalah adanya hubungan antara kualitas diet dengan status gizi, khususnya risiko overweight dan juga obesitas. Responden dengan skor K rendah memiliki risiko 1,6 kali lebih tinggi untuk mengalami overweight atau obesitas dibandingkan mereka yang memiliki diet berkualitas baik. Hasil penelitian juga memperlihatkan gambaran pola makan orang dewasa Indonesia yang menjadi penyebab utama rendahnya skor K, yakni pola konsumsi masyarakat cenderung tinggi karbohidrat olahan dan tinggi total fat, tetapi rendah protein sayuran dan juga buah. Baik, untuk kelebihan dari jurnal utama sendiri, ya ini menggunakan HEI, Indeks Diet Quality yang sudah teruji secara internasional, penilaian konsumsi menggunakan 2 kali 24 hour recall yang lebih baik daripada 1 kali 24 jam, meningkatkan reliabilitas. Sedangkan pengukuran status gizi menggunakan indikator standar berdasarkan MNT per U, itu instrumen yang valid. Kemudian fokus populasi homogen kelas 4 sampai 5 SD, mengurangi variabilitas yang tidak perlu. Kekurangannya sendiri sampelnya sangat kecil, dan jumlahnya cuma 45, lokasinya juga cuma hanya di 2 sekolah. Recall 2 kali 24 jam tetap memiliki risiko recall bias.
Sedangkan untuk kelebihan jurnal pendukung sendiri, kayak dikembangkan melalui proses multi-step, sistematis, literatur review, evaluate, pilot, dan juga validasi. Sampel sangat besar yaitu 415 orang dewasa dengan menggunakan stratified random sampling membuat hasil lebih representatif. Kemudian validasi statistik kuat termasuk error check curve untuk menentukan cut-off score K. Kemudian menilai hubungan debt quality terhadap BMI dan biomarker yaitu overweight atau obesity. Sedangkan kekurangannya sendiri, pengukuran konsumsi menggunakan 2 kali 24 hour recall berpotensi bias dan kurang menunjukkan kebiasaan jangka panjang. Kemudian kekurangannya juga itu masih baru, membutuhkan validasi lebih lanjut di berbagai daerah dan kelompok usia. Kemudian tidak menilai faktor lain seperti aktivitas fisik, sosioekonomi yang bisa mempengaruhi status gizi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.